Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Nur Aini dari kelas Perbankan Syariah 2C, Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Di sini saya akan menceritakan bagaimana terjadinya perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa. Oke. Pada masa silam, ada pertikaian antara anggota keluarga istana di Kasunanan Surakarta, yaitu para pewaris kekuasaan Mataram. Tiga tokoh utama yang terlibat dalam perang saudara ini yaitu Pangeran Mangkubumi, Pakubuwono II, serta Raden Mas Said atau yang dikenal dengan Pangeran Sambernyawa. Nah, Pakubuwono II yang berkuasa memindahkan letak istana dari Kartasura ke Surakarta, turunan dari Kerajaan Mataram. Kemudian, Raden Mas Said kecewa atas klaim kekuasaan yang dianggap seharusnya menjadi haknya. Sekitar tahun 1745, Raden Mas Said memberontak di Kerajaan Mataram. Pada saat itu, Pakubuwono II menjanjikan akan memberikan daerah Sukawati, yang sekarang wilayah Sragen, bagi yang mampu menumpas pemberontakan tersebut. Nah, kemudian Pangeran Mangkubumi bersedia dan berhasil memadamkan pemberontakan tersebut. Namun, setelah mampu meredam perlawanan Raden Mas Said, Mangkubumi dikecewakan dengan pelanggaran janji Pakubuwono II yang telah dihasut oleh VOC sebelumnya. VOC menganggap bahwa hadiah tanah seluas 3.000 hektar terlalu luas dan berlebihan, sehingga menyuruh Pakubuwono II untuk menyerahkan haknya 1.000 hektar kepada Mangkubumi. Nah, akhirnya Mangkubumi meminta izin kepada Pakubuwono II, daripada tahta saya dikurangi, lebih baik buanglah saya saja sampai saya tidak bisa kembali lagi ke Jawa. Nah, pada saat itulah Pakubuwono II memberi pesangon 3.000 ril dan kemudian Mangkubumi pergi. Dari kesemena-menaan itulah Mangkubumi berbalik arah melawan mereka bersama dengan Raden Mas Said, sehingga pecahlah perang Mangkubumi dengan ribuan prajurit yang tewas. Perselisihan ini berlangsung bertahun-tahun hingga Pakubuwono II wafat karena sakit keras. Kemudian, pihak VOC juga menyadari betapa sukarnya mematahkan perlawanan Mangkubumi dan Mas Said dan mendorong gubernur dari VOC untuk Jawa Utara, Nicholas Harting, mengambil sikap. Untuk menyelamatkan daerah operasionalnya secara tertutup, Harting melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi tanpa Raden Mas Said. Pada 23 September 1754, nota kesepahaman antara VOC dan Mangkubumi terlaksana, dan nota tersebut disampaikan kepada Pakubuwono III, sang pengganti Pakubuwono II. Nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Nah, pada 4 November 1754, Pakubuwono III menyatakan persetujuan terhadap hasil perundingan tersebut. Akhirnya, kesepakatan itu mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar pada tanggal 13 Februari 1755 yang dinamakan dengan Perjanjian Giyanti. Dinamakan Perjanjian Giyanti karena letak ditandatanganinya di Desa Giyanti atau lebih dikenal dengan Tugu Kerten, Jantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Nah, secara garis besar, isi Perjanjian Giyanti adalah membagi Mataram menjadi dua wilayah, yakni Kasunanan Surakarta di bawah kepemimpinan Pakubuwono III dan Kasultanan Yogyakarta di bawah rajanya yang bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono I atau Pangeran Mangkubumi tadi. Sedangkan menurut Sudarisman Purwokusumo, dalam bukunya yang berjudul Kadipaten Pakualaman, beliau mengemukakan bahwa isi Perjanjian Giyanti adalah yang pertama pasal 1, Pangeran Mangkubumi diangkat sebagai Sultan Hamengkubuwono Senopati ing Alogo Abdurrahman Sayyidin Panatagama Khalifatullah di atas separuh dari Kesultanan Mataram yang diberikan kepada beliau dengan hak secara turun-temurun pada pewarisnya, kepada Pangeran Adipati Anom Bendono Raden Mas Sundoro. Nah, pasal 2, akan senantiasa diusahakan adanya kerjasama antara rakyat yang berada di bawah kekuasaan VOC dengan rakyat kesultanan. Pasal 3, sebelum Pepati Dalem dan para bupati mulai melaksanakan tugasnya masing-masing,
mereka harus melakukan sumpah setia pada VOC di tangan gubernur. Bupati Dalem adalah pemegang kekuasaan di eksekutif sehari-hari dengan persetujuan dari presiden atau gubernur. Kemudian, pasal 4, Sri Sultan tidak akan mengangkat atau memberikan Bupati Dalem dan Bupati sebelum mendapatkan persetujuan dari VOC. Nah, pasal 5, Sri Sultan akan mengampuni Bupati yang memihak VOC dalam peperangan. Pasal 6, Sri Sultan tidak akan menuntut haknya atas Pulau Madura dan daerah-daerah pesisiran yang telah diserahkan oleh Pakubuwana II kepada VOC dalam kontraknya tertanggal 18 Mei 1746. Nah, sebaliknya VOC akan memberi ganti rugi kepada Sri Sultan sebesar 10.000 ril tiap tahunnya. Kemudian pasal 7, Sri Sultan akan memberi bantuan kepada Sri Sunan Pakubuwono III sewaktu-waktu jika diperlukan. Pasal 8, Sri Sultan berjanji akan menjual bahan-bahan makanan dengan harga tertentu kepada VOC. Pasal 9, Sultan berjanji akan menaati segala macam perjanjian yang pernah diadakan antara penguasa Mataram terdahulu dengan VOC, khususnya perjanjian-perjanjian yang dilakukan pada tahun 1705, 1733, 1743, 1746, dan 1749. Nah, penutup perjanjian ini ditandatangani oleh Nicholas Harding, W. van Ossenburg, J.J. Steenmulder, C. Donkel, dan W. Fokkens dari pihak VOC. Akan tetapi, perjanjian Giyanti belum mengakhiri kerusuhan dan masih menimbulkan rentetan peristiwa, karena dalam perjanjian tersebut Raden Mas Said tidak diikutsertakan. Raden Mas Said yang dahulu membantu Pangeran Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan. Seperti halnya Mangkubumi, Raden Mas Said juga Trah Pakubuwana turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Dalam gerakannya pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok VOC. Kemudian, pada Februari 1756, ia juga hampir membakar keraton yang baru saja didirikan di Yogyakarta. Nah, setelah bertahun-tahun perang, VOC akhirnya menyudahinya dengan penandatanganan Perjanjian Salatiga pada tahun 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapat sebagian dari wilayah Kasunanan Surakarta dengan wilayah yang kini dikenal sebagai wilayah Kadipaten Mangkunegaran. Nah, keterbelahan Jawa ini di kemudian hari belum berhenti. Kasultanan Ngayogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Pakualaman. Dengan demikian, Tanah Jawa kemudian memiliki 4 wilayah pemerintahan, yaitu Surakarta, Mangkunegaran, Yogyakarta, dan Pakualaman. Demikian yang dapat saya ceritakan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.